Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan dalam setiap kajian. Itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realitas, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, maupun riset menjadi landas tumpuk kami memahami fenomena sebagai satuan topik bahasan channel Kandaga Winaya. Pada kesempatan ini, topik sajian difokuskan untuk membahas perihal menulis eksposisi hortatory. Topik ini dilatar belakangi oleh pendekatan progresivisme dan pendekatan konstruktivisme. Jadi, progresivisme bagaimana membangun atau melakukan sesuatu secara berkelanjutan. Jadi kami memandang bahwa topik hari ini sebagai dasar landasan untuk membangun diri Anda dalam menulis sehingga terus berkelanjutan, Pak. Kemudian konstruktivisme dalam konsep ini dipahami sebagai cara memandang, cara pandang untuk membangun tapi sifatnya ke atas, lebih meningkat. Sehingga melalui pemahaman atau kegiatan menulis eksposisi hortatory ini dapat meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, dan mengembangkan keterampilan Anda sebagai penulisnya. Jadi mohon dipahami bahwa topik bahasan perihal menulis eksposisi hortatory ini dengan menggunakan pendekatan progresivisme dan pendekatan konstruktif. Baik, kita lanjutkan bagaimana sebenarnya perihal menulis eksposisi hortatory ini. Kita lihat bahwa menulis dalam konteks ini dipandang sebagai keterampilan pengendalian. Oke, jadi menulis dipandang sebagai keterampilan pengendalian. Ada 6 hal yang dikendalikan melalui menulis. Pertama, menulis itu sendiri sebagai sebuah kemampuan. Kemudian digunakan untuk mengendalikan mekanisme psikofisik, aktivitas jiwa raganya dari si penulis itu. Kemudian strategi produktif, bagaimana menentukan multi cara untuk menghasilkan sesuatu. Jadi strategi produktifnya bagaimana, terampilan pengendalian strategi produktif itu. Kemudian pengendalian keterampilan perihal teks. Nanti pengorganisasiannya bagaimana teks atau media transaksi pesannya. Nanti kita bisa mengenal bagaimana mengendalikan perihal pengorganisasian teks. Kemudian pengendalian perihal kebahasaan. Bagaimana kebahasaan digunakan dalam menulis. Selanjutnya berhubungan dengan konteks, yaitu bagaimana memanfaatkan aktivitas, ruang atau tempat serta waktu. Jadi menulis eksposisi hortatory itu kita batasi sebagai keterampilan pengendalian, kemampuan menulis, mekanisme psikofisik, strategi produktif, teks, kebahasaan serta konteks. Oke? Nah, oleh karena itu, Anda sebagai partisipan atau pelaku dalam menulis harus mampu memiliki keterampilan pengendalian tadi. Oke? Selanjutnya kita lihat bagaimana proses menulis. Proses menulis dalam menulis hortatory atau eksposisi hortatory ini dilakukan dengan 3 tahap. Pertama, tahap pra menulis, tahap penulisan, dan tahap pasca menulisnya. Jadi untuk bisa menghasilkan tulisan dengan jenis eksposisi hortatory harus melakukan 3 tahap. Tahap pra menulis, tahap penulisan, dan tahap pasca menulis. Oke, selanjutnya kita lihat
ada apa saja kegiatan-kegiatan dalam masing-masing tahap tadi. Namun sebelumnya kita harus paham dulu untuk bisa kita melakukan tahapan menulis itu, kita harus paham dulu, harus memiliki konsep perihal eksposisi hortatorinya. Nah, sebenarnya eksposisi hortatori itu salah satu genre menulis. Dia berawal dari induknya adalah eksposisi, memunculkan dua pilihan, ada hortatori, ada analisis. Oleh karena itu tadi, eksposisi hortatori itu menjadi salah satu genre atau jenis teks. Jadi, bagaimana mengorganisasikan naskah tulisan dengan berkarakterkan, bercirikan hortatori. Namun selain hortatori juga ada di eksposisi itu ada yang disebut dengan analisis. Nah, itu akan dibedakan dari strukturnya. Struktur teksnya antara hortatori dengan analisis. Jadi pada prinsipnya eksposisi itu sebuah genre atau jenis tulisan untuk menyatakan, menyampaikan pandangan tentang topik bahasannya. Biasanya dalam teks eksposisi itu harus diawali dengan merumuskan tesis. Ada pernyataannya dulu. Apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi gagasan utamanya dinyatakan dalam bentuk kalimat sempurna biasanya. Maka itu disebut tesis. Tesisnya dulu ada pernyataannya. Misalkan Indonesia saat ini sedang dilanda ancaman kesehatan masyarakat. Nah itu saya buat sebagai tesis. Baru nanti kita kembangkan argumennya pendukung pernyataan tadi. Jika itu sifatnya hanya membuktikan tentang tesis tadi dengan dukungan sumber-sumber dari argumen itu, maka nanti itu tersebut pada eksposisi analisis. Namun, jika setelah dari tesis itu kita uraikan dengan argumen-argumen, kemudian si penulis membuat satu pernyataan, tesis baru, maka itu yang disebut hortatori. Jadi, perbedaan antara eksposisi analisis dengan eksposisi hortatori, jadi dalam hortatori itu nanti akan muncul dua tesis. Apakah itu nanti berbeda dengan tesis pertama, atau dia lebih menguatkan tesis pertama. Sedangkan dalam analisis tidak. Dia hanya sebuah tesis, pernyataan kalimat pertamanya itu kita jelaskan. Hanya jadi menganalisis. Apakah analisis itu menyatakan pembenaran pada tesis atau penolakan pada tesis tadi. Tanpa diakhiri oleh pernyataan tesis berikutnya. Jadi kalau kita lihat dari struktur konten, struktur isi dari eksposisi analisis, berarti harus ada tesis, argumen, alasan-alasan untuk menguatkan tesis tadi. Sedangkan pada hortatori diawali dengan sebuah tesis, pernyataan, dikuatkan dengan argumen-argumen atau penjelasan-penjelasan, dan ada tesis baru. Jadi bisa dipahami, menulis hortatori adalah sebuah bentuk tulisan untuk menjelaskan, mendeskripsikan perihal sebuah tesis berdasarkan argumen dan diakhiri oleh tesis berikutnya. Nah, ketika itu dituangkan dalam sebuah teks, kita bisa pilih menjadi 3 bagian. Ada bagian pembuka atau pendahuluan, di mana itu biasanya berisikan tesis dari eksposisi hortatori tadi, kemudian ada pendukungnya, ada pengembangan, misalkan maksud tujuan boleh diungkapkan di sana. Baru masuk ke bagian keduanya itu pembahasan. Kemukakan argumen-argumen, kemukakan penjelasan-penjelasan untuk menjelaskan atau menguraikan
perihal tesis tadi. Setelah itu diuraikan, maka ditutup lagi oleh tesis baru, maka itu melahirkan jenis eksposisi hortatory. Nah, setelah itu baru penutupnya. Nah, itulah genre teks eksposisi hortatory didasarkan pada struktur isi dan struktur naskahnya, teksnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sumber dari teks genre eksposisi hortatory. Ya, di sini kita bisa menggunakan tingkat sumber, bisa skemata, bisa modus otoritas, dan bisa juga research. Nah, jadi tesis itu bisa dari pengetahuan pengalaman si penulisnya, bisa juga berdasarkan pengetahuan pengalaman orang lain atau kita sebut modus otoritas, atau berdasarkan hasil research, yaitu perpaduan antara skemata, modus otoritas, plus metodologinya. Kita bisa angkat atau bisa buat ajukan sebuah tesis. Pembahasannya pun demikian, bisa berdasarkan pengalaman pengetahuan si penulis itu sendiri, bisa berdasarkan modus otoritas atau studi pustaka atau dari referensi di luar diri individu atau dari hasil research. Nah, riset bisa juga kita menggunakan jurnal-jurnal ilmiah, artikel jurnal ilmiah, atau kita mencoba membaca laporan-laporan penelitian. Bahkan lebih bagus, penulis sendiri itu yang melakukan risetnya. Nah, 3 sumber tadi sebaiknya digunakan oleh penulis untuk menghasilkan sebuah teks eksposisi hortatory. Sehingga keunggulannya, tesis yang dibuat dalam tulisan eksposisi hortatory itu ditopang oleh 3 sumber. Maka kekukuhan validitas isi dari teks itu akan kuat. Jadi akan lemahlah validitas isi dari tulisan eksposisi hortatory apabila itu hanya mengandalkan pada sumber diri sendiri atau skemata. Atau hanya mengandalkan pada hasil modus otoritas. Itu pun akan kurang baik. Kekuatan validitasnya kurang. Riset sendiri juga kurang bagus. Karena belum tentu hasil riset itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, tulisan jenis eksposisi hortatory itu sangat diperlukan, sangat digunakan dalam interaksi partisipan di lingkungan akademik. Apakah itu dalam kegiatan presentasi pada mata-mata kuliah, atau ketika membuat laporan tugas dari pengampu mata kuliah. Nah, jadi lebih bagus untuk lingkungan ilmiah, lingkungan akademik atau lingkungan formal, ketika kita membuat tulisan, gunakanlah jenis eksposisi hortatory. Nah, karena apa? Adanya 2 tesis yang dikembangkan oleh adanya argumen-argumen atau alasan-alasan. Tentu sangat beda dengan jenis narasi atau jenis deskripsi. Ini dengan eksposisi hortatory itu dia bisa menjawab seluruh pertanyaan 5W1H itu. Mengapanya bisa dijawab gitu. Nah, itu jadi tadi dikatakan di awal bahwa menulis eksposisi hortatory itu dengan menggunakan pendekatan progresivisme dan pendekatan konstruktivisme. Siapa yang bisa diuntungkan dengan jenis tulisan ini? Ya, penulis itu sendiri, ataupun pembaca dari tulisan itu, ataupun isi dari tulisan itu. Nah, jadi betapa hebat jenis tulisan
menulis eksposisi hortatory itu. Jadi nanti bisa mengendalikan mekanisme psikofisik, baik penulis maupun pembaca, maupun strategi produktifnya, kemudian aspek kebahasaannya, kemudian juga tentang teksnya, bagaimana pengorganisasiannya dalam sebuah naskah, bahkan penghubungan terhadap konteks dari tulisan itu sendiri. Mengapa? Karena akan menggunakan 3 sumber. Nah, itulah salah satu bahasan sederhana perihal konsep dasar dari menulis eksposisi hortatory ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan untuk bisa membedakan jenis-jenis teks dalam transaksi pesan melalui tulisan. Sebab kita masih banyak jenis-jenis teks, jenis-jenis tulisan di luar eksposisi hortatory dan eksposisi analisis. Kita nanti akan memahami teks deskripsi, teks narasi, argumentasi, bahkan untuk keperluan-keperluan khusus nanti ada teks berita, teks pidato. Nah, ini salah satu hal penting ketika kita berada dalam interaksi formal, ilmiah, dan nanti pasti di dalam penggunaan aspek bahasa dalam lingkungan akan menuntut laras ragam ilmiah. Mudah-mudahan bahasan ini bisa menambah wawasan Anda. Oleh karena itu, diharapkan Anda terus berlatih, terus berani menulis, dan terus belajar menulis. Karena menulis itu hanya ada 2 kesulitan. Pertama, memulai menulis dan mengakhiri tulisan. Kedua, jangan dibaca pada saat Anda proses menulis. Maka belajarlah menulis melalui pendekatan konstruktivisme dan progresivisme. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.